warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Fikri Satria. Saya Jonathan Manang Tapea. Saya di sini ingin membuat video vlog yang Bertemakan polusi udara. Dan Jonathan, kamu merasa dari udara di sini tuh kayak makin gak enak buat dihirup karena aku sudah mengembang batu-batu hadiran di sini. Iya nih, aku juga merasa gitu. Ini semua gara-gara kondisi udara dan makin parah. Lihat aja langitnya nggak cerah, malah kayak berkabut. Kalau padahal bukan kabut alami kan, itu kan kabut asap sama pabrik. Betul, kendaraan bermotor itu salah satu sumber utama polusi udara. Apalagi di kota besar kayak gini, asap dari knalpot kendaraan dan pabrik itu menghasilkan banyak gas radioaktif. Iya, padahal efeknya ke tubuh itu kayak gimana sih? Polusi udara bisa bikin kita kena gangguan pernapasan kayak asma atau sesak napas. Kalau terpapar polusi terlalu lama bisa memicu penyakit serius kayak bronkitis, atau bahkan kanker paru-paru. Wah, serem ya. Terus apa sih yang bisa kita lakukan buat ngurangin polusi udara saat ini? Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, misalnya kita bisa mulai pakai transportasi umum, bersepeda atau jalan kaki. Kalau orang-orang lebih sedikit pakai mobil atau motor, emisinya juga bakal berkurang. Benar juga sih, tapi kalau soal pabrik itu tanggung jawab pemerintah juga kan? Benar, iya, pemerintah juga punya peran penting. Mereka bisa bikin aturan yang lebih ketat sebenarnya buat perusahaan biar nggak sembarangan buang limbah udara. Selain itu mereka bisa dorong penggunaan energi terbarukan supaya nggak banyak emisi rumah kaca yang Jadi kita sebagai individu juga bisa berperan ya sebagai individu namanya walaupun itu langsung. ya setiap usaha kecil itu pasti misalnya dari bakar sampah sembarangan, tanam pohon dan kurangi pemakaian kendaraan pribadi supaya bisa memperbaiki dan memakai. Oke, mulai saat ini aku mulai lebih sadar soal ini. Sedikit-sedikit bisa bikin perubahan aku ya. Iya, betul. Kalau kita mulai sekarang, masa depan udara kita bisa lebih bersih. Terdampak oleh polusi udara. Orang-orang yang paling rentan terhadap polusi udara adalah kita, anak-anak, orang tua, penderita penyakit pernapasan, atau yang tinggal di daerah perkotaan. Siapa yang memiliki kewenangan untuk menetapkan standar kualitas udara? Biasanya sih pemerintah pusat dan lembaga lingkungan hidup memiliki kewenangan untuk menetapkan standar kualitas udara. Oke. Terus apa penyebab utama polusi udara? Penyebab utama polusi udara adalah pembakaran bahan bakar fosil, emisi industri, kendaraan bermotor, dan aktivitas pertanian. Apa saja jenis polutan udara yang umum? Polutan udara yang umum termasuk karbon monoksida, CO, nitrogen dioksida NO2, dioksida SO2, partikel halus PM2,5, dan ozon troposferik 03. Di mana polusi udara paling parah terjadi? Polusi udara paling parah terjadi di daerah perkotaan dengan lalu lintas kendaraan yang tinggi dan di kawasan industri pabrik. Oke. Terus di mana kualitas udara paling sering diukur? Biasa sih di kota-kota besar dan kawasan industri, di mana tingkat polusinya itu lebih tinggi karena ada kendaraan bermotor. Di mana polusi udara beresiko tinggi bagi penduduk? Polusi udara beresiko tinggi di daerah perkotaan yang berada di sekitar jalan raya dan di dekat kawasan industri. Kapan polusi udara mulai menjadi perhatian global? Polusi udara mulai menjadi perhatian global sejak revolusi industri pada abad ke-18 ketika penggunaan bahan bakar fosil meningkat besar. Kapan polusi udara yang paling tinggi terjadi dalam sehari? Polusi udara seringkali paling tinggi terjadi pada jam sibuk pagi dan sore saat volume kendaraan di jalan raya meningkat. Oke. Kapan kita harus menghindari aktivitas di luar ruangan terkait polusi udara? Sebaiknya menghindari aktivitas luar ruangan ketika tingkat polusi udara tinggi, terutama pada hari-hari dengan indeks kualitas udara AQI yang buruk.
mengapa polusi udara lebih parah di musim kemarau? Musim kemarau karena polusi udara lebih sulit untuk dihilangkan karena curah hujan yang rendah dan angin yang lemah tidak membantu menyebarkan polutan. Mengapa penting untuk mengurangi polusi udara? Karena untuk mencegah perubahan iklim dan menjaga kelestarian lingkungan atau melindungi kesehatan manusia. Mengapa kendaraan bermotor menjadi penyumbang polusi udara terbesar? Karena kendaraan bermotor menghasilkan emisi gas buang seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, dan partikel halus yang merupakan sumber utama polusi udara. Oke. Bagaimana sih polusi udara mempengaruhi lingkungan? Polusi udara dapat merusak ekosistem, mengganggu fotosintesis tumbuhan, mencemari air, dan menyebabkan hujan asam yang merusak tanah dan bangunan. Bagaimana cara mengurangi polusi udara di kota? Cara mengurangi polusi udara di perkotaan, meningkatkan transportasi umum, menggunakan kendaraan listrik, dan mengurangi pembakaran bahan bakar fosil. Bagaimana pemerintah dapat mengatasi polusi udara? Pemerintah dapat mengatasi polusi udara dengan menetapkan regulasi emisi, mempromosikan energi bersih, dan mendukung inovasi teknologi ramah lingkungan. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari polusi udara? Kita bisa melindungi dari diri polusi udara dengan menggunakan masker saat keluar rumah, menghindari aktivitas luar ruangan pada hari dengan AII yang buruk, dan memasang penyaring udara di dalam ruangan. Bagaimana emisi dari industri dapat dikurangi? Emisi dari industri dapat dikurangi dengan penggunaan teknologi filter, pengolahan limbah udara, serta transisi ke sumber energi yang lebih bersih seperti energi terbarukan. Bagaimana kendaraan listrik membantu mempengaruhi polusi udara? Kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas buang sehingga membantu mengurangi polusi udara yang berasal dari transportasi. Bagaimana perubahan gaya hidup dapat membantu mengurangi polusi udara? Perubahan gaya hidup seperti beralih ke transportasi umum, menggunakan sepeda, mengurangi penggunaan plastik dapat membantu mengurangi sumber polusi udara. Oke, sekian dari kami. Jika ada salah atau kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.